Pernahkah kamu merasakan sesuatu dalam hidup tidak sesuai dengan harapanmu? Bahwa ada kesenjangan antara realita dan ekspektasimu? Percaya atau tidak, hal itu terjadi juga di dunia bisnis. Dalam manajemen bisnis, mencari tahu mengapa perusahaan tidak mencapai tingkat kinerja yang diproyeksikan dan bagaimana menyelesaikannya sangatlah penting. Oleh karena itu, telah menjadi praktik standar di antara para manajer untuk melakukan kegiatan yang disebut sebagai gap analysis. Gap analysis ialah tools analisis yang dirancang untuk mengukur perbedaan antara keadaan aktual dan keadaan yang diinginkan di masa depan. Ketika sebuah perusahaan meluncurkan proyek, produk, anggaran, atau aktivitas bisnis lainnya, ia memiliki tujuan atau target. Namun kemampuan dan kinerja tim mungkin tidak pada tingkat yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Itu berarti ada kesenjangan antara apa yang ingin dicapai perusahaan dan apa yang secara realistis dapat dicapai dengan situasi saat ini. Oleh sebab itu, gap analysis hadir untuk membantu perusahaan mengetahui hal-hal yang diperlukan dan merancang aksi serta strategi untuk mencapai target yang diinginkan. Seorang baseball catcher, Yogi Berra, pernah berkata, "If you don't know where you're going, you might wind up somewhere else." Statement itu sama halnya dengan pentingnya gap analysis. Pentingnya gap analysis tak terlepas dari intinya sebagai tiga pertimbangan, yaitu current state, desired state, dan action plan untuk mencapai desired state tersebut. Dengan ketiga pertimbangan itu, perusahaan akan terbantu dalam merumuskan strategi objektif yang lebih jelas. Berikut adalah beberapa keuntungan melakukan gap analysis. Pertama, menunjukkan strength dan weakness secara real time dari perusahaan. Kedua, memungkinkan pengalokasian kembali sumber daya dengan cara yang lebih cerdas. Ketiga, membantu manajemen membuat keputusan yang lebih baik. Keempat, memberikan perspektif objektif dalam meningkatkan proses untuk masa depan. Adapun langkah-langkah melakukan gap analysis ialah dengan mengikuti prosedur berikut. Pertama, assess the current situation. Di tahap inilah saatnya untuk melihat dengan mendalam pada situasi dan kondisi perusahaan saat ini dan melakukan penilaian. Sebagian besar pekerjaan ini melibatkan pengumpulan informasi kuantitatif. Langkah ini juga mencakup pengumpulan informasi kualitatif untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang data saat ini. Ini mungkin berarti melakukan percakapan empat mata dengan karyawan atau rapat tim untuk mendapatkan perspektif staf. Jika menilai keadaan eksternal, maka perlu meneliti pasar dan pesaing. Kedua, map the future goal. Setelah sepenuhnya menguraikan keadaan bisnis saat ini, langkah selanjutnya ialah mengetahui keadaan masa depan yang diinginkan. Mulailah dengan menguraikan tujuan keseluruhan. Pemetaan tujuan masa depan akan membutuhkan masukan dari banyak tim dan departemen untuk mencakup semua aktivitas yang menentukan kinerja bisnis. Ketiga, measure and analyze the gaps. Sekarang, setelah memiliki situasi saat ini dan tujuan masa depan yang ditentukan secara rinci, saatnya untuk mengukur kesenjangan di antaranya. Cara ideal untuk melakukannya ialah dengan menggunakan key performance indicators yang dapat terkuantifikasi dan diukur. Keempat, create an action plan to bridge the gaps. Ketika telah menganalisis dan mengukur kesenjangan, maka informasi yang dibutuhkan untuk mengembangkan action plan telah terpenuhi. Rencana ini mencakup taktik dan proyek yang akan membantu mengurangi kesenjangan di masa depan. Action plan harus sedetail yang diperlukan untuk mendemonstrasikan kesenjangan dengan benar dan bagaimana menjembatannya. Adapun kakas lain yang dapat membantu gap analysis yaitu sebagai berikut. Berikut ialah contoh penggunaan kakas gap analysis. Contoh ini diambil dari dokumen tugas besar mata kuliah Manajemen Sumber Daya STI 2022 kelompok 6. Adapun perusahaan yang dianalisis ialah PT Radika Makmur Propertindo. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang properti dan menawarkan hunian dengan harga yang murah. Tahap pertama ialah menilai kondisi saat ini. Pada tabel di samping dapat dilihat bahwa teknologi yang digunakan perusahaan masih menggunakan penyimpanan lokal serta dilakukan juga evaluasi terhadapnya berdasarkan parameter ketercapaian. Tahap yang kedua ialah memetakan tujuan ke depannya. Pada tabel dapat dilihat bahwa target teknologi yang diinginkan berupa rationalized data architecture dalam bentuk cloud storage. Selain itu, didata juga potensi peningkatan yang dapat diterapkan pada teknologi saat ini serta manfaatnya. Yang ketiga, melakukan pengukuran dan menganalisis gap yang ada. Pada tabel telah dianalisis parameter ketercapaian dari existing teknologi dan target teknologinya dengan persentase yang terkuantifikasi sehingga gap yang ada dapat terlihat jelas. Tahap terakhir ialah membuat action plan untuk menjembatani kesenjangan yang ada. Contohnya dapat dilihat pada tabel bahwa perusahaan perlu membeli lisensi Google Workspace dan Google Drive pada Mei 2022. Kesimpulan yang dapat ditarik ialah gap analysis digunakan untuk membandingkan keadaan saat ini dengan keadaan ideal yang diinginkan. Kakas ini membantu mengidentifikasi gaps di antara kedua keadaan tersebut dan menghasilkan action plan yang akan dilakukan untuk menutup gap tersebut. Kakas ini dapat membantu mengoptimalkan bagaimana waktu, uang, dan sumber daya manusia dapat digunakan.